Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 PP Ibu Juniawati akan mempraktikkan kegiatan coaching. Saya Nurbaiti Hairunisa dari SMP Negeri 2 Susukan Lebak, CGP Angkatan 11 Kabupaten Cirebon. Saya Rihana Hayati dari SD Negeri 1 Curug Kecamatan Susukan Lebak, Kabupaten Cirebon. Saya Cahyadi dari SDN 1 Kaligawe, Kecamatan Sukalebak, Kabupaten Cirebon. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Riri. Waalaikumsalam Pak Yaya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini sehat ya. Ya, Pak. ya. Rupanya sudah siap nih jadi coach ya. Ya, siap Pak Yaya, insya Allah. Iya. Baik, Ibu Riri, sebelum nanti Bu Riri mengadakan percakapan coaching dengan Ibu Nurbaiti, pertama saya sebagai supervisi di sini akan mengadakan diskusi dengan Ibu Riri tentang rubrik penilaian dalam percakapan coaching. Iya. Yang mana di rubrik ini nanti Ibu Riri akan menerapkan paradigma berpikir coaching, yaitu kemitraan, ya, kemudian proses aktif dan memaksimalkan potensi dari coach. Selain itu juga nanti Ibu Riri harus menyampaikan kompetensi inti yang dicapai. Ada 3 ya Bu Riri dalam kompetensi inti ini, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Gimana Ibu Riri, sudah siap? Sudah siap Pak Yaya. Baik Ibu Riri, dari 3 kompetensi inti ini kompetensi apa yang akan Ibu Riri kembangkan dalam percakapan coaching nanti? Kompetensi yang spesifiknya ya Pak Yaya yang akan saya kembangkan itu, saya lebih ingin adanya kehadiran penuh dalam kegiatan coaching nanti. Jadi nanti saya akan lebih spesifiknya bahwa melibatkan diri saya secara penuh dalam kegiatan coaching nanti. Jadi lebih ke kehadiran penuhnya gitu Pak Ya, baik. Kenapa Ibu Riri mengambil kehadiran penuh? Agar nantinya saya bisa langsung merasakan apa yang dirasakan oleh coaching nanti, permasalahan apa, sehingga nanti akan lebih mudah gitu agar coachingnya itu bisa memperoleh solusinya gitu Pak Yaya. Iya, iya. Oke Ibu Riri, kemudian saya ingin bertanya sama Ibu Riri tentang indikator ketercapaian coaching yang nanti akan Ibu laksanakan. Apa koordinator kecapaian coaching tersebut yang nanti akan Ibu? Kalau indikator ketercapaiannya, saya berharap nantinya coach saya bisa memperoleh solusi gitu ya Pak, solusinya sendiri gitu ya, dengan arahan dari saya nanti, dengan menggunakan alur tirta, dengan adanya kompetensi-kompetensi yang tadi sudah Bapak sebutkan, ada kehadiran penuh, kemudian pertanyaan yang berbobot, dan juga menegakkan aktif. Namun yang nanti akan saya lebih tekankan adalah pada kegiatan kehadiran penuh. Oh, ya. Baik Ibu Riri, tadi kita sudah melaksanakan supervisi. Semoga nanti Ibu bisa melaksanakan coaching dengan baik dan berjalan dengan lancar. Mungkin cukup dari saya. Silakan dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Nurbaiti. Selamat pagi Bu Riri. Sehat Bu Nurbaiti? Alhamdulillah Ibu. Alhamdulillah, jika memang sehat itu. Gimana? Katanya ada yang mau diceritakan Iya nih sama Bu. saya. Saya tadi kan habis ngajar Bu di kelas 8. Aduh, itu jam terakhir saya merasa kewalahan, kecapean Ibu. Kenapa gitu? Iya. Ada apa? Jadi tadi kan pada saat saya membagikan teks, saya kan pelajaran bahasa Indonesia ya Bu ya. Saya itu meminta anak supaya menganalisis isi teks yang saya bagikan.
Tapi ternyata pada saat mereka harus menganalisis, berdiskusi gitu, itu bukannya langsung berdiskusi aktif, malah sibuk bertanya jawab kepada saya, Bu. Jadi Gitu. siswa kurang ini ya, fokus untuk melakukan tadi ya yang tadi Ibu sampaikan, adanya teks yang Ibu sampaikan Iya, kepada jadi mereka. sedikit-sedikit, Bu, ini artinya apa, Bu? Bu, yang ini artinya apa gitu. Kalau Jadi banyak kegiatan bertanya makanya gitu ya, saya Bu, kewalahan kewalahan. gitu. Saya padahal inginnya tuh mereka aktif, silakan berdiskusi gitu. Dengan kelompoknya seperti itu ya Bu Dede. Iya. Nah, lalu Bu Dede, sebelum kita lebih jauh berbicara gitu ya Bu Dede, harapannya atau tujuannya Bu Dede berbicara dengan saya hari ini itu apa sih Bu Dede, coba? Ya, saya sih harapannya kalau kita ngobrol-ngobrol begini gitu, saya bisa menemukan solusi gitu, Bu, dari permasalahan tadi gitu. Jangan sampai nanti ketika pertemuan berikutnya terjadi hal seperti ini lagi gitu, Bu. Iya. Semoga nanti bisa kita dapatkan solusinya gitu ya Iya, Bu Dede Ibu, ya. ya. Nah, sebelumnya ya, saya ingin bertanya dulu ya Bu Dede, boleh? Boleh. Bu Dede itu sudah melakukan pengamatan dulu belum sebelum terjadinya kegiatan yang menurut Bu Dede kok anak-anak sepertinya kurang tertarik dengan teks yang saya berikan, seperti itu sudah belum melakukan identifikasi? Kalau saya amati ya, Bu, ya, ketika kok kelompok ini bertanya, kelompok yang satu lagi tanya lagi, saya jadi berpikir jangan-jangan teks yang saya berikan itu kosakata yang digunakannya terlalu sulit bagi mereka, jadi mereka tidak paham gitu. Yang akhirnya harus menganalisis isinya, boro-boro bisa menganalisis isi, kosakatanya saja mereka tidak paham. Iya gitu, Bu. Bagus sekali, berarti ternyata Bu Dede sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan tadi ya, bahwa mereka sulit untuk memahami kosakatanya gitu ya Bu Dede. Iya. Nah, lalu seperti ini Bu Dede, saya ingin tanyakan juga bahwa dari yang tadi Bu Dede utarakan ya permasalahannya, kalau kita rating nih Bu Dede dari 1 sampai 10, permasalahannya tadi Ibu Dede sampaikan kepada saya itu berada di level berapa Bu Dede dari 1 sampai 10? Kalau saya nilai sih levelnya berada di level 7 ya, Bu, ya. Iya. Berarti masih berada di atas 5 lah ya. Iya. Nah, namun untuk keinginan pastinya ada perubahan ya Bu Dede ya. Iya dong, pastinya, Coba di Bu. level berapa kira-kira Bu Dede? Ya, saya inginnya sih minimal 9 lah. 9. Ya, 10 saja. Ya, alhamdulillah kalau 10. Tapi kan iya. dari 7 ke 9 juga Iya, perlu proses ya, yang luar biasa gitu ya, Bu, ya. Nah, Iya. seperti tadi Bu Dede sampaikan proses ya. Proses lalu kemudian kegiatannya itu apa yang mungkin ingin Bu Dede lakukan untuk bisa istilahnya membantu mereka supaya tidak terjebak dalam situasi yang tadi yang kurang malah sibuk sendiri. Apa sih yang ingin Bu Dede lakukan gitu? Karena tadi kan saya ketika mengamati sepertinya berasal dari kosakata teks yang terlalu sulit ya, Bu, ya. Jadi saya berpikir sepertinya teks yang saya bagikan itu harus berhubungan dengan lingkungan mereka gitu, hal-hal yang mereka Amati langsung pahami. gitu. Iya, jadi kan kemarin kan memang saya menggunakan teksnya itu copy paste dari internet, Bu, ya, Bu, ya. Nah, jadi saya berpikir wah, ini teksnya harus saya sendiri yang buat dan dari hasil pengamatan saya terhadap lingkungan mereka, keseharian mereka gitu. Jadi ketika mereka membaca teks pun kosakatanya paham dan mereka bisa menganalisis isinya jauh lebih mudah gitu, iya, Bu. betul Jadi sekali. ketika berdiskusi enak Iya, gitu, tidak betul, sibuk. betul. Bu, ini artinya apa? Bu, ini ya walaupun memang ada kamus ya, Bu, Iya, ya, iya, sebenarnya iya. cuman kadang ketika diberi penjelasan oleh kamus hanya secara tertulis kan kurang paham. Iya, Jadi iya. bertanya lagi ke Betul. saya gitu. Berarti Bu Dede sudah menemukan bahwa nanti teksnya akan Ibu Dede lebih sederhanakan lagi seperti itu ya. Iya, Bu. Nah, kira-kira kapan nih yang akan kegiatan itu akan dilakukan oleh Ibu Dede? Karena kalau dalam 1 minggu itu kebetulan saya masuk kelas 8 itu 3 kali ya, Bu, 3 ya. kali. Jadi untuk lusa ada jadwal kembali. Nah, berarti sehari sebelumnya atau minimalnya malam saya buat teksnya dulu, Bu. bagus, Gitu. bagus, Jadi sudah ketika masuk ke kelas saya langsung bagikan hasil teks yang sudah saya buat itu, Bu. Mantap Gitu. sekali ya, sudah ada rancangannya terus ya. Kemudian nih Bu Dede, adakah pihak lain gitu yang membantu untuk kegiatan Bu Dede tadi? Atau cukup Bu Dede saja? Oh, tentu saja saya perlu, karena ini kan
teksnya yang berhubungan lingkungan sekitar anak-anak, saya nanti perlu dukungan dari wali kelasnya tentunya ya Bu ya, supaya kan yang namanya karakteristik siswa setiap kelas itu berbeda-beda. Iya, betul. Jadi saya perlu Ada berkomunikasi kolaborasi, dengan betul. wali kelas. Barangkali di 8A karakteristiknya berbeda dengan 8B gitu. Nah, selain wali kelas, mungkin juga nanti saya akan banyak komunikasi dengan guru BK Ibu, karena kan seperti biasanya guru BK tahu nih permasalahan-permasalahan Iya, iya, iya. siswa seperti apa gitu. Jadi bisa mengangkat isu-isu supaya dibuatkan dalam teks tersebut gitu. Bagus sekali, jadi adanya kolaborasi gitu ya antara tidak hanya wali kelas juga dari guru BK-nya. Iya, Bagus betul. sekali Bu Dede, sudah mantap gitu ya untuk siapa saja yang untuk dilibatkan. Lalu kemudian komitmennya itu Bu Dede, apakah hanya untuk satu kali saja pertemuan atau mungkin akan terus dilakukan dalam Bu Dede melakukan kegiatan itu? Komitmennya seperti apa juga? Kalau perbahasa bahasa Indonesia itu kan memang semuanya lebih berbasis teks ya Bu ya. Jadi tentu saja nanti setiap kali saya membagikan teks kepada siswa, misalnya ketika saya membagikan artikel ilmiah, itu isu yang diangkat tentang isu-isu yang remaja Iya, sekarang iya, gitu. iya. Terus kemudian teks iklan, saya pun nanti akan mencari contoh-contoh iklan yang anak-anak muda Iya, senangi iya, gitu. betul. Jadi nanti tidak hanya diterapkan satu kali, setiap pertemuan pun saya akan Menerapkan. melibatkan permasalahan-permasalahan siswa yang kekinian gitu, supaya mereka pun ketika menganalisis teksnya bisa lebih Mudah nyambung ya, dan bisa lebih nyambung. mudah. Bagus Iya. sekali Bu Dede. Nah, sekarang ya satu lagi saya ingin bertanya, Boleh. apa sih yang perasaan Bu Dede sekarang nih setelah berbicara dengan saya? Apakah masih bergelut dengan pemikiran tadi yang masih ada masalah atau sekarang sudah sedikit? Setelah saya ngobrol dengan Bu Riri itu, saya menjadi lebih apa ya, lebih plong, Alhamdulillah, senang. Yang tadinya alhamdulillah. Ibu lihat sendiri ya, saya pusing gitu habis ngajar 8, aduh nih kok anak-anak begini. Sekarang setelah ngobrol dengan Ibu, saya merasa terbantu karena ternyata pemikiran-pemikiran yang awalnya tidak terpikirkan oleh saya bisa muncul gitu. Yang Alhamdulillah. tadinya kan saya pikir cukup dari internet saja teksnya. Setelah ngobrol dengan Ibu, oh saya harus buat sendiri teksnya gitu. Alhamdulillah Bu Dede ya. Iya. Kalau misalnya berarti Bu Dede sudah menemukan solusinya gitu ya atas Alhamdulillah. permasalahannya. Nanti kita ngobrol lagi Bu Dede. Oh, ya. boleh, Saya boleh ingin sekali. tahu ceritanya apakah sudah berhasil ataukah belum gitu ya Bu Dede. Oh iya, tentunya Bu. Nanti saya ini lagi ya Bu ya, minta dibantu supaya lebih muncul lagi Oke, siap. ide-idenya gitu. Baik, terima kasih Bu Iya, Dede ya. makasih Bu Dede. Iya, mangga. Terima kasih sekali, saya permisi. Mangga, Bu, ya. mangga, mangga. Waalaikumsalam. Baik, Ibu Riri tadi sudah melakukan coaching sama Ibu Dede. Iya, Gimana perasaannya? saya alhamdulillah perasaannya senang. Tadi juga saya melihat terakhir bahwa Bu Nurbaiti kok terlihatnya lebih apa ya Pak, lebih cerah gitu Pak Iya, dibandingkan iya, dengan iya. sebelumnya yang datang kepada saya itu seperti murung, tapi setelah kita berbicara hampir 20 menit gitu ya, beliau sudah menunjukkan ekspresi yang luar biasa menyenangkan gitu Pak, tidak rumit lagi. Oke. Ibu Riri tadi saya sudah amati dari sini, kemudian saya sudah catat di lembar observasi. Sebelum saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Pak Yaya. apa yang Ibu lakukan terkait kegiatan coaching tadi dengan Ibu Nurbaiti atau Ibu Dede? Mangga. Ya, tadi saya sudah melakukan suatu observasi gitu ya Pak ya dengan Ibu Nurbaiti, coaching gitu ya dengan Ibu Nurbaiti bahwa saya sudah menggunakan alur tirta sesuai dengan kompetensinya, indikatornya, yaitu yang pertama adanya bentuk kehadiran penuh gitu yang saya harapkan dalam proses coaching tadi, kemudian juga adanya juga bentuk pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu yang saya sampaikan kepada Ibu Nurbaiti gitu Pak ya. Namun yang lebih spesifiknya yang saya harapkan bisa saya lakukan gitu ya, adanya kehadiran penuh terhadap Ibu Nurbaiti gitu Pak ya. Baik, apa yang disampaikan oleh Ibu Riri memang sesuai apa yang saya catat di lembar observasi. Alhamdulillah gitu. Catatan saya yang pertama bahwa Ibu Riri sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan di mana Ibu Riri setara, artinya ada rasa persaudaraan dengan Ibu Dede. Nah, terus Ibu Riri juga sudah melaksanakan proses kreatif yang mana Ibu Riri atau Ibu Riri sudah
dapat menggali ide-ide atau solusi-solusi dari coach ya sendiri ya. Kemudian dari coach tersebut dapat memaksimalkan untuk mengimplementasikannya di kelasnya nanti. Tadi coaching itu juga menemukan banyak solusi yang katanya itu belum terbayangkan ya Bu ya. Iya. Ya, ketika sebelum bertemu dengan Ibu Riri ya, coach itu belum terbayangkan apa ini solusinya. Ternyata setelah bertemu dengan Ibu Riri dan ngobrol ya, akhirnya terbayangkan solusi yang akan dia capai. Ya. Justru beliau juga akan membuat rencana aksi dalam permasalahan yang dia hadapi ya, dan apa yang dia temui. Kemudian juga Ibu Riri juga sudah melaksanakan alur tirta, yaitu menyampaikan tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian Ibu juga sudah melaksanakan kompetensi inti, yaitu kehadiran penuh atau present yang sudah tadi Ibu komitmen dalam pra observasi tadi. Nah, dari kegiatan coaching ini kompetensi apa lagi yang akan ingin Ibu kembangkan? Baik Pak Yaya, saya ingin lebih mengembangkan dalam hal kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot gitu Pak Yaya, supaya nantinya coach saya itu bisa maksimal dalam memberikan solusinya sendiri gitu. Jadi pertanyaan yang berbobot itu bisa mengirim coach saya untuk bisa menemukan apa solusi yang tepat dari permasalahannya itu. Seperti itu Pak Yaya. Berarti dua kompetensi yang akan Ibu kembangkan lagi seperti itu. Seperti itu Pak Yaya. Baik. Berarti Ibu harus banyak berlatih ya terkait pengembangan coaching ya, supaya nanti ketiga-tiganya kompetensi inti itu bisa Ibu peroleh dengan secara otomatis ya, sehingga pelaksanaan percakapan coaching Ibu bisa lebih baik lagi seperti itu. Baik Ibu, mungkin cukup ya sampai terima kasih untuk banyak. supervisi hari ini ya. Mudah-mudahan Ibu bisa melaksanakan coaching ke depannya lebih baik. Amin. Terima kasih Terima Pak kasih Yaya. Ibu, terima Baik, kasih. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.